Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Aranti. Saya dari JB 19 10 11 55 31 05 13. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Filsafat atau filosofi dalam bahasa Yunani yaitu philos, yang artinya cinta atau suka. Sophia yaitu pengetahuan atau kebenaran. Maka filosofia adalah cinta pada pengetahuan, kebijakan atau kebenaran. Filsafat dalam segi praktis adalah berupa alam pikiran atau alam berpikir. Filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Fungsi ilmu pengetahuan yaitu yang pertama mengungkapkan kebenaran, yang kedua meningkatkan pemahaman, yang ketiga menjelaskan proses sebab akibat, yang keempat memperkirakan suatu kejadian yang bakal terjadi, yang kelima mengendalikan atau mengontrol fenomena agar sesuatu atau sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan umat manusia masa kini dan masa yang akan datang. Manfaat mempelajari metode penelitian yaitu terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi sebelum melakukan tindakan tertentu, akan memahami dan mampu membuat rancangan penelitian yang sesuai dengan fenomena yang diamati, mampu mengevaluasi dan memberi rekomendasi yang konkret dan operasional pada masalah-masalah organisasi yang sedang dihadapi. Kualitas penelitian dihasilkan memenuhi standar minimal yang berlaku universal, artinya berlaku di negara-negara yang sudah menjadi prosedur pengetahuan. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu yang pertama merumuskan masalah, menentukan dahulu apa personal atau pertanyaan yang harus dijawab. Yang kedua, merumuskan dugaan sementara atau hipotesis. Yang ketiga, membuktikan apa yang telah diduga tadi. Yang keempat, menarik kesimpulan. Jenis-jenis penelitian yang pertama berdasarkan tujuan, yang kedua berdasarkan proses, yang ketiga berdasarkan hasil yang diharapkan, yang keempat berdasarkan topik luas dan kedalamannya. Tujuan yang pertama tujuan eksploratif, yang kedua deskriptif, yang ketiga analitik, yang keempat prediktif. Penelitian eksploratif yaitu dilakukan apabila penelitian sebelumnya masih langka. Yang kedua bertujuan untuk melibat pola, gagasan atau perumusan hipotesis, bukan untuk menguji hipotesis. Penelitian deskriptif yaitu berusaha memaparkan sesuatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Contohnya yaitu seperti bagaimana profil mahasiswa baru Universitas Putra Indonesia IPTK Padang berdasarkan provinsi SLTA, jenis SLTA, tahun tamat, pekerjaan orang tua. Penelitian analitik yaitu merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif, bertujuan bukan hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu bisa terjadi. Penelitian prediktif yaitu berusaha untuk memprediksi fenomena tertentu berdasarkan hubungan umum yang telah diduga sebelumnya. Contohnya yaitu berdasarkan hasil yang diharapkan. Yang pertama, penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua itu penelitian murni, bertujuan untuk menambah atau memberi kontribusi terhadap bidang ilmu sesuai dengan minat atau ilmu penelitian. Untuk pertemuan yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu
kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi oleh penelitian dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, dalam melakukan seluruh kegiatan penelitian, peneliti harus memegang teguh sikap ilmiah serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Prinsip penelitian ada 4, yaitu yang pertama menghormati hak dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas atau terhitung. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Akibat pelanggaran etika yaitu yang pertama, mengucilkan sosial, mengucilkan struktural, dihisap oleh Tuhan. Dalam bahasa agama yaitu etika adalah akhlak yang diutamakan. Yang keempat, membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Yang kelima, menghormati responden atau sumber informasi. Yang keenam, sanksi biasa dicabut gelar akademiknya, artikel ilmiah, dan bahkan pencabutan hak-hak akademis lainnya. Perkembangan teknologi juga berdampak besar terhadap pemapanan gaya selingkuhan. Kemajuan teknik pencatatan, keadaan produksi dan perdagangan kertas, dan pembakuan universal akan menentukan kesinambungan gaya selingkuhan. Kecanggihan komputer dengan perangkat lunaknya sangat mempengaruhi tampilan gaya selingkuh suatu berskala